Welcome back to the back. Ini saya akan mereview. Kok mereview kali ini? Bukan mereview. Akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang komentarnya hilang, nggak tahu kemana. Bang, tipsnya dong kalau ganti puli, upgrade puli ya maksud saya. Nah, misalnya kalian ingin upgrade puli di motor standar kalian, yang paling jelas utama di sini poinnya adalah ketika kalian ingin mengupgrade puli, misalnya ini punya Vario 125, ganti aja milik kakaknya, PCX 150, Vario 150, beres, PNP naik rollernya bang, bisa pakai milik standarnya aja bisa, atau ganti yang lebih berat maksimal 1 gram boleh, lebih enak kalau ganti yang rollernya lebih berat 1 gram lebih enak. Tapi kalau ingin yang akselerasi nendang bisa ada beberapa pilihan, diantaranya roller ini yang lebih ringan dari bawaannya. Dari bawaannya ini 1-2 gram aja. Apa? Kembali lagi. Oke, kembali lagi. Maaf tadi ada orang konfirmasi. Nah, kali ini tadi sampai mana tadi? Sampai roller ya. Nah, kalau kalian ingin mengupgrade puli, bisa pakai roller ditambahin berat 1 gram. Itu akan jadi lebih enak. Ini contoh, lebih enak. Enaknya tuh dari segi apa, Mas? Nafas bagian atas dan lebih senyap. Getarannya lebih berkurang, powerful hentakannya di RPM atas saat kecepatan tinggi itu lebih enak. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang mengincar akselerasi, kalian bisa ganti dengan roller yang lebih ringan. Untuk mesin standar yang belum pernah dioprek, bisa turunin aja roller kalian maksimal 1-2 gram, maksimal 2 gram, misalnya 15 gram diturunin rata jadi 13 gram misal, atau enggak yang ingin cari nyaman 15 gram jadi 16 gram, itu juga bisa bang. Tapi bisa enggak bang ningkatin akselerasi tapi enggak perlu ganti roller? Karena kalau ganti roller yang misalnya katakan ganti roller lain, baik itu milik motor lain atau aftermarket, takutnya kalau tidak awet, takutnya seperti itu. Pasti ada yang pikiran seperti itu ya. Itu bisa pakainya roller standar aja, tetap roller standar yang kita pasang, roller standar, tapi ditambahin ini ring washer di puli. Ring washer itu tempatnya gini, PCX 150 kita pasang ring washer. Ini kan ada bosnya. Ring washer itu di sini, ya tumpukin sini, baru kipas. Udah, si simpel ini, gitu aja. Kalau mau yang nyari aman, bisa kalian taruh di dalamnya ini. Jadi nanti di sininya, tutup rumah rollernya di sini. Nanti kalian bisa kasih di sini. Tapi kalau di sini lebih aman ya, tentunya lebih aman, dan ya sama aja sih soal keamanan sih. Hanya biar nggak kelempar saat masang aja kali ya, nggak copot-copot. Tapi ya so far efeknya sama. Oh iya, ada lagi yang berkomentar seperti ini. Bang, kalau misalnya sudah dirubah derajat pulinya, dirubah derajat pulinya di RPM atas kok ngelos, nggak enak, itu kasih ring washer tapi di dalam sini. Mohon maaf ya, saya sudah rubah derajatnya. Ini ada saya rumah roller PCX ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu saya bubut semua. Ada nggak 8 puli saya ini, saya udah gonta-ganti puli sampai 8 kali. Itu ring washer ini yang dikasih di atas bos puli, dan yang dikasih di atas tutup roller ini saya kok belum menemukan bedanya ya. Ataukah ke-8 ini saya salah bubutnya atau enggak, saya kurang paham. Tapi yang terus terang aja ini seperti ini ori Kawahara. Katisi aja tetap sama aja ya, mau kasih ring washer di dalam maupun di luar. Intinya ring washer ini itu untuk menambah ini aja, untuk menambah panjang bos. Ya kecuali kalau kayak saya mau buat iseng-isengan, iya yang lebih pendek. Nah itu biar people nggak turun, saat turun dia galak, dia nggak ya lemot, galak tapi kayak galak ketahan, nggak galak lemot di putar atas,
dia enak tuh. Ada di video saya yang lain mengurangi ini, fungsi mengurangi boost. Terus tadi kan kalau ingin solusi akselerasi enak tanpa ganti roller bisa pakai ring washer. Oke, jadi pilihannya ada dua, yang akselerasi mau menurunkan roller atau tambah ring washer gitu. Ring washer juga yang original aja ya nyarinya ya, yang punya Mio series. Kita ganti dengan yang puli yang lebih besar. Itu manfaatnya apa? Nafas motor dan padatnya tenaga lebih berasa ya. Orang saya aja Scoopy milik istri saya cuman saya ganti kipas yang Koja saya ganti milik yang Vario tipe KZR aja udah bedanya kerasa kok. Tambah rollernya saya naikin 1 gram jadi 16 gram, itu jadi enak. Jadi kalau soal roller itu tidak serta-merta ringan jadi kencang, berat jadi lemot, enggak, tergantung kita mencari racikan yang pas. Dan racikan yang pas itu tentunya kita harus melewati yang namanya riset, trial and error, baru kita tahu hasilnya. Ya seperti YouTube lah ya, kalau kita langsung dari awal udah fokus ke AdSense, langsung fokus ke penghasilan, ya bubar. Orang penghasilan YouTube aja per video berapa? Satu video saya aja yang ditonton hampir 5.000 kali, bearing sitter itu aja penghasilannya cuma $1 loh. Ya nanti saya akan bikin channel sendiri tentang sambatan YouTube, tunggu aja. Nah kali ini terus kita tambah lagi manfaatnya puli ini, apa lagi bang manfaatnya puli besar. Yang pertama power, getar berkurang, power bertambah, lebih enak di putaran atas, tapi di putaran bawah kurang kayak kurang ya kalau kayak saya rasa itu kurang, tapi bisa diatasi dengan ring washer tuh, dan diatasi dengan roller yang lebih ringan. Lalu kalau misalnya mentok crankcase bang, nah itu mentoknya seperti apa? Kalau yang sudah saya praktekkan, Scoopy dan Genio itu mau pasang puli milik kakaknya, misalnya Scoopy mau pasang milik Vario 125, itu nggak bisa. Yang nggak bisa ini dalam artian yang dengan kode part pulinya KZR itu mentok di crankcase. Mentoknya kenapa? Padahal mentoknya itu hampir hanya sedikit banget loh, hanya mentok di ini, di sirip-siripnya ini. Nah maka dari itu saya memanipulasinya dan mengakalinya dengan saya gerinda itu bisa Indonesianya apa? Gerinda nah apa ya digerinda lah ya katakan. Nah itu jadi seperti ini. Nah ini baru masuk. Emang ini besarnya ini sama yang Scoopy apa bedanya? Sedikit. Ini hanya lebih besar, apa diameter lingkarannya lebih besar sedikit, tapi rasanya lebih nikmat yang ini. Ya nikmatnya dari segi apa bang? Nikmatnya dari segi patahan. Scoopy kan mentok di 90 lah ya, 90 udah kayak habis nafasnya ya 90. Apalagi kalau saya bobot 98 kayak gini, saya naik Scoopy istri saya 84, 85 aja udah ngeden. Nah tapi kalau pakai ini yang dari merah dari Vario 125 dengan kode part KZR ini, saya lebih bisa dengan bobot 98 saya mencapai 93 km/jam. Ada yang beda lagi kalau kalian ingin upgrade puli depan yang tipenya seperti ini tipenya dia rollernya seperti ini, agak melebar di sini, agak di lebar, tapi saya ada juga yang seperti ini ya, ini sayapnya kan melebar nih, dia kayak lebih melebar kayak bunga, lebih kayak jalan kayak air terjun gitu loh. Tapi kalau ini, nah ini dia kayak lebih ke bunga, seperti bunga, lebih tajam turunannya. Nah fungsinya ini apa bang? Bedanya apa? Emang ada bedanya ini sama ini? Kan sama-sama rumah jalur rollernya seperti ini rumah jalur rollernya, dia lebih balance. Nah membedakannya balance itu yang seperti ini yang rada dia tuh gimana ya bahasanya, melemparnya itu lebih ke mana gambarnya, arah diagram seperti ini loh, gimana ya pokoknya kayak gini lah. Nah itu seperti ini yang lebih mekar, ininya lebih mekar, itu dia lebih balance, lebih enak buat putaran bawah, menengah, atas. Nah tapi kalau misalnya yang seperti ini, yang sampai mekarnya kayak gini, air terjunnya kayak gini, air terjun yang sampai perosotan kayak gini, ini biasanya dia lebih ke sirkuit. Artinya sirkuit lebih enak buat road race. Dari misalnya yang pakai puli ini dari posisi start dia lebih berisi, terus saat rebah
digas sedikit, saat ngerebah nikung gitu digas sedikit, dia nggak liar, masih terkendali. Terus ketika dibetot gas lagi, dia lebih langsung ngangkat, langsung seimbang. Nah itu fungsinya yang saya rasain loh ya, ini yang saya rasakan seperti itu. Ini testimoni saya pakai 8 puli yang rada-rada beda ini gitu bang. Lah bang, kok pulinya sampai punya 8, emang buat apa? Ya iseng buat riset lah ya. Orang ini juga ada yang bosen toko tak beli 50.000 gitu. Hitung-hitung cari untung lah ya. Kalau misalnya, dan ada lagi yang rada nyenengin ini. Jadi saya juga pernah mendowngrade ya, mencoba untuk mendowngrade ini apa, puli PCX 150 saya pakai puli ini. Dan ini sangat tidak bertenaga ya motornya. Jadi tidak bertenaga, letoy, loyo, tapi irit ban bakar. Nah mungkin kalau kalian, bagi yang kalian ingin mencari irit, kalian bisa downgrade puli motor kalian, cari yang lebih kecil. Kalau mirip punya Scoopy ya ganti punya Mio Karbu mungkin ya, nggak tahu, tapi saya nggak menyarankan, hanya memberikan solusi seperti itu. Nah ini kalau misalnya kalian mau pulih standar tapi dioptimalin juga bisa, nggak usah dirubah derajatnya, tidak usah dirubah derajatnya, cukup kalian kerok jalur rollernya. Oh iya, tadi kan belum saya kasih jawaban. Nah bang, caranya gimana biar awet rollernya? Kalau kan terkenal ya kalau jalur rollernya dikerok nanti roller jadi cepat peyang. Bisa, yang pertama roller kalian tetap pakai yang standar, atau kalian tambah beratnya 1-2 gram, 1 gram sampai dengan 2 gram. Kenapa? Ya kan kalian cari yang biar awet. Nah nanti tarikan jadi berat dong bang. Ya kenapa? Kan udah dikerok. Ya enggak toh ya, enggak berat toh ya. Oh iya, tadi kan ada pilihan ya, kalau biar akselerasi apa. Nah ini ada pilihan biar top speed naik, rumah roller ini kerok. Kalau orinya seperti, nah seperti ini. Ini loh, ini masih ada kayak, ini ada kayak cekungan seperti ini, datar kayak horizontal. Ini buat limit, ini fungsinya buat limit. Kalau udah dikerok jadi kayak gini, fly, fungsinya lebih plong, saat kecepatan tinggi. Nah kalau di pabrik aja dikasih limit yang kayak gini, kok malah kita kerok dan biar seperti ini, ya mungkin fungsinya biar tidak suka ngebut ya, pengendara itu biar tidak suka mengebut kan. Mungkin ya perusahaan itu kan juga cari sisi safety-nya juga, atau pasti namanya perusahaan ada sisi penilaian ya pastinya. Saya juga kurang paham, pasti pabrikan pasti udah memikirkan untuk keselamatan bagi penggunanya. Jadi untuk motor matic, sebetulnya motor matic kita itu kencang sebetulnya ya, tapi serba di limit semuanya, terutama di puli aja yang paling sepele di limit. Terus bang, kalau pakai roller standar bisa tambah kencang nggak? Bisa itu kerok jalur puli, tapi saat kerok ini jangan langsung kasih roller, jangan langsung, nanti kasih dulu grease-nya habis ya di sini. Grease itu loh, grease CVT dicolek terus kasih sini baru dimasukin. Bang misalnya bang, kalau sudah udah dirubah derajatnya, ini gimana? Kalau puli standar dirubah derajatnya itu monggo pilihan kalian. Tapi kalau dirubah derajatnya jadi tidak standar lagi, kalau kalian kecewa dengan performanya, ingin mengembalikan lagi, itu nggak bisa kecuali kalian beli lagi. Yang paling enak itu daripada kalian rubah sudut derajatnya, kasih aja ring washer. Ini bagi yang mesinnya masih standar ya. Kalau bore up tentu ada bedanya pasti kalau bore up. Karena kalau bore up pasti kita mencari mesin motor udah di bore up, udah diganti injektor, throttle body ini ganti, terus injektor udah diganti, ridernya udah minum Milo, saya ada bedanya. Istri saya pesimis sekali melihatnya. Tapi kalau misalnya kalian mesinnya standar mau dirubah derajatnya, ya tetap ada bedanya tetap. Tapi itu kayak setiap motor walaupun sama Vario 125, tetap tidak selamanya berjalan mulus keinginannya ya. Kadang ada yang jadi enak, kadang ada yang jadi nggak enak. Nah itu faktornya apa bang yang membedakan? Bisa dari persentri, per CVT yang sudah loyo, persentri yang sudah loyo, V-belt sudah berkurang kekuatannya, dari yang pulinya ini apa, kan ini sama-sama pabrikan tapi kan ada yang berlubang-lubang ya ini, karena kualitas cor-corannya yang kurang bagus. Banyak diantaranya itu. Kalau kalian ingin rubah sudut derajat, kalau mesinnya masih standar, pakai aja ring washer. Kalau kalian kecewa dengan ditambah ring washer, tinggal cabut aja. Kecuali kalau kalian memang mau beli sendiri yang mau beli sendiri yang buat bahan untuk dirubah derajatnya, monggo silahkan ya.
Ya syukur-syukur seperti itu, biar kalian sekali bisa riset, dan syukur-syukur bisa kalian beli trackernya sendiri, pelihara trackernya lalu dipasang di rumah. Kalau itu tracker aku nggak kuat, nggak takut bang kalau yang lepasnya. Nanti saya ada panduannya sampai ini bisa ngepres dengan trackernya. Nanti akan saya akan membuat video panduan biar kita sama-sama lebih enak, mudah membukanya ya. Kalau channel saya jarang mengakal-akali yang tidak, jadi semua yang ada di video ini apa adanya ya. Terima kasih, mohon dukungan subscribe-nya, jangan bosan-bosan mendengarkan sambatan saya ya. Sukses selalu, ciao.